Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwatillah, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan bacaan pada kitab yang bernama Mubarak, kitab Nasaihul Ibad, yang merupakan syarah dari Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang merupakan syarah dari kitab dari kitab susunan atau yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sudah berada di halaman 7 di maqalah yang ke-19. Tasi'ata asyarata. Uhiya ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Oke, ini ada barisnya jadi gampang ya. Dan bahasanya pun mudah. Uhiya artinya ya, bukan ya, diwahyukan. Dia mabni lil majhul, mabni lil majhul. Jadi dalam bentuk fa'ilnya tidak disebutkan. Kalau dalam bentuk ma'lum, auha. Jadi kalau bentuk ma'lumnya adalah auha. Kalau bentuk majhulnya adalah uhiya. Uhiya diwahyukan ila ba'dil anbiya, kepada ahlan wa sahlan. Tafadhal Ustaz Agil. Tafadhal. Sini Ustaz. Sini Ustaz. Ahlan wa sahlan Ustaz Agil. Sudah harum sekali nih Ustaz Agil, subhanallah. Sama semangat kita orang. Diwahyukan kepada ba'dhi, kepada sebahagian al-anbiya, para nabi-nabi atau para nabi. Al-anbiya jamak ya, dari nabiyun, bisa dijamak dengan nabiyin, jamak, atau nabiyun, jamak mudzakkar salim. Bisa juga dijamak, ini jamak taksir namanya, jamak tidak beraturan. Jadi bisa nabiyun an nabiyuna, bisa juga nabiyun an anbiya, artinya sama. Apa isi wahyunya? Ati'ni, taatilah aku. Jadi ini dalam posisi Allah yang sedang berbicara. Ati'ni dari kata apa, fi'il madhinya ati'ni? Ata'a. Hah? Apa? Ata'a, panjang ya? Bukan ata'a. Ata'a yuti'u. Dia kalau harusnya kan ada ya, cuma karena dia dalam bentuk fi'il amar, baris terakhir disukunkan, ketemu dengan ya yang juga sukun, maka ya-nya dihilangkan, dibuang. Jadi ata'a yuti'u, ati'ni, taat. Diwahyukan kepada ba'dhi, kepada sebahagian al-anbiya, para nabi-nabi atau para nabi. Al-anbiya jamak ya, dari nabiyun, bisa dijamak dengan nabiyin, jamak, atau nabiyun, jamak mudzakkar salim. Bisa juga dijamak, ini jamak taksir namanya, jamak tidak beraturan. Jadi bisa nabiyun an nabiyuna, bisa juga nabiyun an
anbiya. Artinya sama. Apa isi wahyunya? Ati'ni, taatilah aku. Jadi ini dalam posisi Allah yang sedang berbicara. Ati'ni dari kata apa fi'il madinya? Ati'ni Ato'a. ah? Apa? Sama. Ata'a, panjang ya? Ato'a. Bukan ata'a. Ata'a. Ato'a. Ata'a yuti'u. Dia kalau harusnya kan ada ya. Cuma karena dia dalam bentuk fi'il amar, baris terakhir disukunkan. Ketemu dengan ya yang juga sukun, maka ya-nya dihilangkan, dibuang. Jadi ati', ata'a yuti'u, ati'. Ati'ni, taatilah aku. Ahlan wa sahlan Ustaz Ja'far. Waalaikumsalam. Fadhal. Ati'ni fima. Fima terhadap apa? Fil ladzi. Ma di situ bermakna alladzi. Fima fi alladzi, padahal pada sesuatu yang amartuka, diperintahkan aku perintahkan. Aku perintahkan. Dari kata amara ya. Dia dhamirnya adalah dhamir ana. Amartu. Amara ya'muru. Fi'il madhi. Kalau anta, amarta, anna, amartuka. Tu jadi pelakunya, fa'il. Terus maf'ulnya mana? Yang objeknya mana? Dhamir ka. Amartuka. Yang aku perintahkan kepadamu. Wala ta'sini, dan jangan bermaksiat kepadaku, jangan membangkang kepadaku. Fima fi alladhi. Jadi ada dua kata, fi alladhi, pada apa yang, fima pada apa, nasahtuka yang aku nasihatkan kepadamu. Oke, sudah itu ya. Itu isi makalahnya. Lalu beliau berikan syarah. Dilanjutkan Ustaz. Ai fi ma da'autuka ila ma fihi salahu wa nahaituka amma fihi fasadi. Oke, Masya Allah. Apa maksudnya yang disebut dengan ati'ni sama la ta'sini? Taati ai fi ma da'autuka, ai taatlah kepadaku terhadap apa yang aku ajak, aku minta darimu, ila ma fihi, terhadap apa yang di dalamnya ada as-salah. As-salah adalah kemaslahatan, kebaikan. Kata saleh itu dari kata ini. Dia masdarnya ya. Salah. Sulh. Ini satu akar kata ya. Muslih. Orang yang melakukan kebaikan. Apa yang di dalamnya, ila kepada ma, apa yang fihi di dalamnya ada as-salah, kebaikan. Waalaikumsalam. Mari Pak Haris, ahlan wa sahlan. Ahlan. Kursinya kurang, ada kursi ya? Ada. Wa nahaituka, dan apa nahaituka? Dan aku melarang. Dari kata apa fi'il madhinya? Naha. Ana jadi nahaitu. Wa nahaituka, dan apa yang aku larang kepadamu. Amma, dari kata amma itu dua kata ya. An dan sama ma, digabung nunnya karena tasydid menjadi idgham, maka nunnya tidak ditulis lagi, sama dengan amma yatasaalun. Itu aslinya an ma. An ma, cuma karena sudah digabung, tulisannya juga nunnya sudah tidak disebutkan karena bacaannya menjadi mim. Amma.
dari apa yang fihi di dalamnya al-fasad, ada kerusakan. Jadi intinya apa yang Allah perintahkan kepada kita pasti itu ada kebaikan bagi kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Jadi semua yang Allah perintahkan pasti baik, walaupun kadang kita tidak tahu apa unsur kebaikan di dalamnya. Walaupun terkadang kebaikan itu jangka panjang. Nah, sering akal kita tidak bisa menjangkaunya untuk masa sekarang karena juga akal kita terbawa dengan nafsu. Ini susahnya akal ini karena terpengaruh oleh nafsu, oleh syahwat. Terkadang itu kelihatannya tidak baik, seperti orang minum jamu, minum obat ya. Terkadang tidak enak, tapi jangka panjangnya bagus. Bangun pagi tidak tidur itu kelihatannya berat, karena orang lebih suka tidur sepanjang waktu, tapi lama-lama bikin penyakit begitu. Nah, akal sehat kita akan sesuai dengan apa yang diwahyukan. Cuma terkadang akal sehat ini tidak bisa lagi kita saring, mana akal sehat murni dan mana akal sehat yang sudah bercampur dengan syahwat. Sehingga keputusan-keputusan kita bilang ini akal saya, padahal syahwatnya. Kita bilang ini akal saya seperti ini kemaslahatan, tidak, bukan kemaslahatan, itu syahwat, kepentingan. Wa nahaituka amma fil fasad, dan semua apa yang Allah larang pasti ada larangan, apa ada keburukan. Oleh karena itu Imam termasuk Izzuddin bin Abdussalam itu menyimpulkan bahwa inti dari seluruh ajaran agama ini pada satu kalimat: jalbul masalih wa darul mafasid. Bagaimana mendatangkan maslahat dan menolak kemudaratan. Itu saja. Jadi semua apa yang Allah perintahkan pasti dua itu. Bagaimana mendatangkan maslahat dan menolak kemudaratan. Dan teks realitas dalam kehidupan kita juga akan dinilai dengan itu, walaupun tidak ada teksnya. Termasuk urf, termasuk budaya yang jadi disertasinya Ustadz Agil ya. Ustadz Agil ini ada budaya. Segalanya kembali ke situ. Ada maslahat atau mafsada ya. Ada kemudaratan atau tidak. Kalau ada maslahat maka urf itu kebiasaan, termasuk budaya, termasuk apa saja. Budaya ini kan kebiasaan yang termasuk dengan budaya. Ada juga kebiasaan yang termasuk terkait dengan politik. Ada juga yang kebiasaan terkait dengan ekonomi ya. Semua yang bagus diterima, baik itu politik maupun hal-hal yang lain. Jadi bagi kita tidak kaget dan tidak kebingungan saat melihat ada hal baru yang diadopsi apa yang ada dalam lingkungan kita. Semuanya kita timbang dengan itu. Ada nas yang melarang, pasti itu tidak bagus. Ada nas yang menyuruh, pasti bagus. Tapi tidak ada nas yang melarang, tidak ada nas yang menyuruh. Itu namanya maslahah al-mursalah. Itu namanya maslahah. Jadi itu yang kita sebut dengan al-maslahah pernah dengar al-maslahah al-mursalah? Kemaslahatan yang tidak ditentukan ada dalilnya atas tidak diperintahkan dan tidak juga dilarang. Maka dia akan melihat kepada kepentingan kita. Kalau itu bagus di zaman ini kita terima, tapi kalau di zaman ini menurut kita kurang pas, kita tidak terima. Al-maslahah mursalah pada dasarnya diterima kalau ada maslahat yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Termasuk budaya seperti itu. Budaya juga itu bisa ditinjau dari sisi itu Ustaz Agil, dari sisi maslahat mursalah. Jadi kalau kita bikin disertasi itu kan atau tesis kan ada dasar teori ya. Dasar teorinya itu bisa al-urf al-adatu muhakkamah, bisa juga al-maslahah al-mursalah. Jadi kita jadikan itu sebagai apa namanya Ustaz? Dasar teori ya. Dasar teori. Oke, cukup ya. Lalu kita lanjutkan al-maqalah al-'ishrun.
والمقالة والعشرون Al-maqalatul. المقالة العشرون Ini yang ke-20. قيل إكمال العقل اتباع رضوان الله تعالى Ikmalul aqli. اتباع Ittiba' jadi apa dia? jadi khabar Khabar ya. Jadi dia khabar. Ikmalul aqli itu jadi mubtada. Ikmal mubtada. Al-aqli mudhafun ilaihi. Ittiba'u khabarnya. Oke. Ridwanillahi ta'ala Ridwani jadi mudhafun ilaihi. Wajtinabu jadi fihi ataf ya. Ataf kepada apa? khabar Kepada ittiba ittiba. Dia mengikuti ittiba. Karena ittiba'nya marfu', maka ijtinab juga marfu'. Oke. wa ijtinabu sukhtihi Alifnya tidak dibaca karena dia hamzatul wasal. wajtinabu Iya. sukhtihi Wajtinabu sukhtihi. Bisa dibaca sukhtun, bisa juga sakhatun. Min sakhatika wan nar, kan itu ada ya? Oh, biasa kalau so baca itu sombong muka. Allah rindu ya. Allahumma apa? Bagaimana Ustaz? Ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita di pondok biasanya walaupun ada di radio, tapi kita gantian kalau puasa itu baca di Masjid Al-Huda ya. Ustaz Agil juga sering baca itu ya. Ustaz Lukor kasih almarhum. Biasa kita menunggu buka di situ dan buka rame-rame. Oke. Ai fakhilafu. khilafu dzalika jununun Oke. Jununun jadi apa? jadi khabar Khabar, bagus ya. Jadi ini makalah yang ke-9, apa ke-20. Ikmalul aqli, sempurnanya akal. Dari kata ikmal dari kata apa? Akmala. Kalau kamal itu dia bentuk 3. Kalau akmala dia bentuk 4 atau rubai. Akmala yukmilu ikmal, af'ala yuf'ilu if'al, akrama yukrimu ikram. Ikmalul aqli, sempurnanya akal. Jadi orang yang disebut dia berakal sempurna, wah dia itu cerdas. Oh gitu ya. Cerdas. Apa kriteria dari indikator kecerdasan? Ittiba'u ridwanillah, mengikuti keridhaan Allah. Wajtinabu sukhtihi, dan meninggalkan, menghindari sukhti. Apa sukhtun? Murkanya Allah. Fa khilafu dzalik. Apa itu khilaf? Yang berlawanan dengan itu, selain itu, artinya kalau dia justru tidak mengikuti keridhaan Allah dan justru yang bikin Allah marah yang dia bikin, itu berarti apa? Junun. Apa itu junun? Tanda orang gila. Berarti akalnya tidak sempurna. Ada masalah. Oh penyakit auto orang Gorontalo bilang. Oh penyakit auto. Jadi begini. Akal itu kerjanya apa? Akal itu kan untuk kepentingan kita. Jadi akal itu selalu akan bekerja untuk apa? Membuat maslahat untuk diri kita dan menghindari mudarat. Itu saja. Orang cerdas itu yang bisa mendatangkan maslahat dan bisa menolak mudarat. Dan seluruh apa yang di produk-produk yang dibuat oleh manusia, pengetahuan, sains, teknologi, itu semuanya demi kesehatan. Orang bikin pesawat untuk apa? Kemaslahatan. Orang bikin pesawat yang bagus untuk apa? Dapat kemaslahatan dan juga keselamatan agar dia tidak ada mudarat. Orang membuat teknologi untuk mendeteksi bencana untuk apa? Menolak mudarat. Orang bikin obat-obatan untuk apa?
meracik obat-obatan untuk apa? Untuk mendatangkan maslahat dan menghindari mudarat. Ini ada racun, ini tidak boleh. Orang belajar ilmu gizi, ilmunya untuk apa? Supaya orang sehat, supaya orang tidak kena penyakit. Semuanya adalah maslahat dan menolak mudarat. Akal sehat seperti itu. Maka orang yang gila adalah orang yang melakukan sesuatu yang sudah ditahu itu bikin rusak sama dia, yang bikin celaka sama dia, tapi terus dia tetap bikin, berarti dia akalnya bermasalah. Itu intinya. Kita tahu masalah terbesar kita adalah membuat Allah ridha, dan kemudaratan terbesar adalah membuat Allah murka. Kita tahu itu, tapi kita tidak melakukan itu. Justru kita melakukan yang bukan kita lah, orang lain. Orang melakukan itu, maka berarti akalnya tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Ada syahwat. Syahwat mengalahkan akal. Jadi tubuh manusia itu, kata Imam Al-Ghazali, ada rajanya. Rajanya adalah hati ya. Dia raja, king, pengambil keputusan. Lalu ada akal sehat. Akal sehat itu menteri yang memberikan kemasukan yang bagus-bagus. Lalu ada syahwat. Syahwat ini akan memberikan masukan-masukan yang buruk, pembisik. Bisik yang buruk. Lalu ada jawareh. Jawareh itu adalah anggota tubuh. Ini yang melakukan eksekusi. Eksekusi adalah mulut, yang mengeksekusi mata, yang mengeksekusi telinga, yang mengeksekusi adalah tangan dan kaki. Tapi semuanya ini menunggu perintah dari mana? Dari raja, bukan dari menteri. Akal tidak memerintah. Dia hanya irsyad, hidayah, memberikan petunjuk. Syahwat tidak bisa memerintah. Dia hanya memberikan godaan. Yang bermasalah adalah keputusan ini dipengaruhi oleh syahwat. Lalu pengaruh akal tertutup. Nah, soalnya yang disampaikan oleh syahwat ini gagah-gagah semua. Bikin asyik. Sedangkan yang akal ini dia tidak peduli gagah atau tidak. Dia yang penting ada maslahat. Walaupun itu terkadang di awalnya tidak bagus, tapi ini bagus untuk masa depan jangka panjang. Oke, gitu ya. Fa khilafu dzalika jununun. Oke, itu 2 makalah hari ini cukup ya. Ada pertanyaan?